Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali di dalam kelas Psikologi Industri. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan dan budaya organisasi, dan ini baru part satunya ya. Untuk part kedua atau bagian duanya bisa dilihat pada video pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Baik, langsung saja kita masuk ke slide yang selanjutnya. Oke, saya beri pengantar dulu ya. Jadi untuk pengembangan dan budaya organisasi semakin ke sini itu semakin mendapat perhatian yang cukup besar ternyata dari para pelaku organisasi. Ya, kenapa? Karena di situ kita lihat ya pada poin pertama, pelayanan sebagai suatu proses kinerja organisasi memiliki keterikatan dan pengaruh terhadap budaya organisasi yang sangat kuat ya. Jadi ini berpengaruh lah ya, intinya berpengaruh antara budaya organisasi dengan pelayanan sebagai suatu proses kinerja organisasi. Nah, budaya organisasi punya efek yang perkasa atas kinerja, perkasa dalam tanda petik ya, atas kinerja dan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Ya, jadi ternyata adanya peningkatan kinerja sebuah organisasi itu semakin kesini itu semakin dikenali gitu ya, perubahannya itu karena pembentukan budaya organisasi. Nah, kita lihat di situ ada tahapan yang pertama sebelum kita ada perubahan tradisi budaya kerja itu ada yang namanya perubahan komitmen dulu. Dari adanya perubahan komitmen, kemudian timbul adanya pengembangan organisasi. Nah, dari adanya pengembangan organisasi ini yang kemudian mengarah pada perubahan tradisi budaya kerja. Ya, jadi bagaimana sih budaya kerja ini bisa dirubah atau nanti akhirnya bisa nilai-nilainya itu bisa menjadi sebuah budaya di dalam organisasi itu? Tentu yang pertama dilihat adalah perubahan komitmen dulu. Kalau tidak ada komitmen yang baik di antara semua anggota organisasi, maka tidak ada itu yang namanya perubahan. Gitu. Maka selalu berawal dari komitmen. Kalau kita ya berawal dari niat dulu. Niatnya sudah lurus, kemudian istiqomahkan gitu ya niat itu. Kemudian komitmen sampai selesai. Perubahan dalam organisasi itu jika tidak dipersiapkan dengan matang justru akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif. Maka tidak heran ya kalau misalnya kita melihat beberapa organisasi yang mungkin pemimpinnya itu bisa dibilang visioner dan dia ingin menerapkan perubahan-perubahan yang dahsyat gitu di dalam organisasinya. Tetapi sayangnya yang bersemangat itu hanya si pemimpinnya saja. Dan dia tidak memberikan perencanaan yang baik dalam memberikan perubahan itu di dalam tubuh organisasinya. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi bukannya organisasi itu mengarah pada peningkatan efektivitas, tetapi justru menimbulkan dampak-dampak negatif ya, seperti munculnya anggota-anggota yang membangkang, justru munculnya anggota-anggota yang keluar seperti itu, sehingga organisasi itu bukannya berkembang malah semakin mengecil. Nah, biasanya perubahan-perubahan itu meliputi apa? Perubahan-perubahan yang terjadi itu biasanya berupa perubahan struktur, perubahan fungsi, perubahan finansial, dan juga termasuk SDM ya. Dalam hal ini kaitannya kalau di perusahaan berarti personalia. Nah, ini di situ disebutkan bisa jadi tidak diikuti oleh perubahan kulturnya. Jadi perubahan-perubahan tadi itu tidak diikuti oleh perubahan kultur atau perubahan budaya. Jadi hanya ya mereka berubah tapi itu bukan budaya. Jadi ya, mereka tidak memperbaiki budaya, hanya by norm gitu. Jadi hanya dari aturan-aturan, tapi itu tidak membudaya. Atau ada perubahan kultur, ada perubahan budaya, tapi sifatnya sementara atau semu. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Karena ada unsur paksaan, keterpaksaan. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan tuh ya, itu misalnya karyawan berangkat kerja masuk kantor tuh harus disiplin. Jam 8 ya jam 8 gitu ya, misalnya pakai fingerprint, ini jadi ketahuan siapa yang terlambat dan siapa yang tidak terlambat gitu. Nah, ternyata
dengan awalnya mungkin ya, nanti yang terlambat akan dikenai potongan bla 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 bla, akan diberi sanksi bla bla bla. Nah, karena adanya hukuman tadi, maka ini akan menimbulkan efek perubahan kultur. Jadi karyawan tuh bisa datang tepat waktu, tapi ini karena mereka terpaksa misalnya ya, bukan dari karena mereka itu memang bekerja untuk mencapai visi perusahaan, enggak, tapi karena terpaksa ya, karena aturan mereka harus berangkat jam 8, sebelum jam 8 harus sampai kantor. Akhirnya ini hanya bersifat sementara ya. Next, kalau misalnya beberapa bulan berlalu, tetap aja akan ada karyawan yang terlambat dan mereka rela saja gitu ya, gajinya dipotong atau diberikan surat peringatan. Yang penting mereka tidak di PHK kan, seperti itu. Sehingga ini akan bersifat semu atau sementara. Nah, perubahan yang seperti ini itu bersifat retorika. Retorika itu kalau bahasa kasarnya ya omdo gitu ya, omong doang gitu, perubahan yang dia tidak membudaya, dia tidak sampai ke akarnya dan tidak autonomous. Jadi nggak murni perubahan ini, tapi sesuatu yang dipaksa ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas ya, yang pada pertemuan kali ini mungkin belum sampai ke budaya organisasi ya. Budaya organisasi akan kita bahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita bahas dulu tentang perancangan organisasi perusahaan. Baik, untuk sebelum kita membahas tentang perancangan organisasi perusahaan, kita kenali dulu organisasi itu apa sih? Ya, jadi pengertian organisasi itu banyak sekali. Dari beberapa ahli menyampaikan pendapatnya tentang yang disebut sebagai organisasi, dan saya mengambil satu saja dari Hasibuan tahun 2001. Ya, menurut beliau, organisasi itu adalah sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, organisasi ini sekali lagi sifatnya adalah hanya berupa alat atau dan wadah saja, gitu ya. Jadi ini berupa alat untuk mencapai tujuan. Itulah organisasi, gitu. Jadi kalau organisasi itu hanya berupa alat atau wadah, maka yang selayaknya kita lakukan terhadap alat itu apa sih? Ya kita yang mengendalikan alat gitu ya, bukan alat yang mengendalikan kita kan gitu. Kita yang mengendalikan organisasi, bukan organisasi yang mengendalikan kita. Intinya organisasi dibuat baik itu tugas kita. Jadi jangan sampai gerak-gerik kita itu tidak bisa kita atur sendiri karena organisasi kita sendiri gitu. Jadi kita menjadi orang-orang yang super sibuk gitu ya, atau tergila-gila dengan agenda perusahaan, organisasi, itu kita tidak bisa mengerem gitu. Nah, itu namanya berarti dia bukan alat, tapi kitanya yang alat gitu. Nah, organisasi yang dianggap baik itu yang seperti apa? Yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar karena memberikan kontribusi. Nah, itu organisasi yang dianggap baik. Banyak sekali ya organisasi, tapi tidak banyak organisasi yang benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pengorganisasian, manajer itu dituntut untuk membuat sebuah desain organisasi. Nah, desain organisasi itu apa sih, Bu? Sudah dijelaskan, proses memilih dan mengelola segala aspek di dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Itu namanya desain organisasi. Nah, bagaimana cara membuat sebuah desain organisasi? Sekali lagi ya, manajer harus bisa membuat desain organisasi perusahaannya. Yang pertama adalah membuat pembagian kerja. Pembagian kerja itu berarti membagi pekerjaan ke dalam jabatan-jabatan yang spesifik. Ya, fungsinya adalah untuk memaksimalkan spesialisasi. Sehingga dari sini, jika ada pembagian kerja, maka harapannya adalah pekerja itu atau karyawan itu dapat fokus hanya pada apa yang dikerjakannya. Sehingga job desk itu jelas, ya, job desk itu jelas. Sehingga tidak ada tuh yang namanya di dalam organisasi itu ini tugasku, ini tugasmu, tugas saya yang mana, tugas kamu yang mana, itu nggak jelas, itu nggak bisa. Jadi harus sudah jelas, ini tugas saya, itu tugas kamu, maka selesaikan gitu.
Nah, pun ketika pemimpin bingung, loh kok ini nggak dikerjakan, ini yang mengerjakan siapa? Nah, itu harusnya sudah jelas di pembagian kerja bahwa pekerjaan tersebut itu milik siapa, begitu. Kembali lagi tujuannya adalah memaksimalkan spesialisasi yang nanti outputnya itu diharapkan karyawan yang berada di bagian itu memiliki spesialisasi tertentu untuk menyelesaikan pekerjaannya, gitu ya. Kemudian setelah pembagian kerja itu ada departementalisasi. Departementalisasi berarti mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kebutuhan untuk koordinasi. Jadi pekerjaan yang dia dapat berkoordinasi satu dengan yang lain itu dalam satu bagian itu dijadikan satu departemen. Ya, dan kalau sudah berbeda departemen itu biasanya sudah berbeda koordinasinya. Ya kalau di kampus berarti ya fakultas dengan fakultas seperti itu sudah beda departemen. Kemudian pendelegasian wewenang. Nah, setelah ada departementalisasi, kemudian ada pendelegasian wewenang. Pembagian kewenangan itu dari atas ke bawah ya, mengacu secara khusus pada kewenangan pengambilan keputusan. Nah, sehingga ketika ada keputusan-keputusan yang harus diambil, maka di situ ada wewenang siapa yang berhak mengambil keputusan. Setelah itu baru rentang kendali. Nah, rentang kendali ini maksudnya bagaimana? Sehingga rentang kendali ini maksudnya pertimbangan penting yang terletak pada rentang kendali ini ya. Jadi kontrol ya, proses kontrol. Dari semua proses sudah berjalan, di sini ada proses kontrol. Nah, letak pertimbangan pentingnya dari proses rentang kendali ini terletak pada frekuensi dan intensitas hubungan. Jadi, seberapa sering sih kontrol ini dilakukan, seberapa sering sih terjadi hubungan antara atasan dan bawahan untuk mengontrol apa yang sudah berjalan di organisasi atau di perusahaan tersebut terkait dengan pekerjaan masing-masing. Gitu. Jadi, ini siklus ya, sehingga nanti bisa jadi ketika mungkin di dalam kontrol itu ternyata pembagian kerjanya masih ada yang kurang tepat, maka bisa kembali lagi ke pembagian kerja dan seterusnya. Nah, setelah itu setelah ke proses desain organisasi perusahaan, kita ke pengembangan dan perubahan organisasi. Ya, kita tahu ya bahwa adanya perubahan itu bukanlah sesuatu yang tabu gitu ya, dan bahkan semakin kesini, semakin zaman itu semakin tua gitu ya, semakin mendekati sekarang sudah industri 5.0 ya, itu semakin perubahan itu pasti sangat cepat gitu. Maka pengembangan dan perubahan organisasi itu perlu dilakukan. Pengembangan organisasi bertujuan melakukan perubahan ke arah perbaikan fungsi perusahaan. Pendekatan utamanya adalah mengembangkan budaya organisasi yang dapat memaksimalkan keterlibatan orang dalam pembuatan keputusan yang efektif di dalam organisasi. Nah, secara umum, tujuan pengembangan organisasi itu ada dua. Yang pertama, efektivitas organisasi itu meningkat, dan yang kedua, ada kepuasan dari anggota organisasi. Nah, itu kuncinya ya. Jadi, secara umum ketika sebuah organisasi itu dikembangkan atau diubah atau diimprove lah ya, itu berarti tujuannya dua aja. Yang pertama, supaya organisasi itu efektivitasnya naik. Tujuannya semakin baik yang tercapai. Yang kedua, anggotanya itu semakin puas berada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, tapi ada tujuan lain yang disampaikan oleh Robbins ya, tentang kenapa kok organisasi itu perlu dikembangkan. Nah, ini untuk apa? Jadi untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan di antara anggota organisasi. Ya, jadi meningkatkan rasa percaya itu penting ya. Jadi ketika organisasi itu semakin berkembang, maka anggota organisasi itu semakin percaya untuk tetap terus berada di situ, untuk mereka tidak resign dari perusahaan. Meningkatkan timbulnya konfrontasi terhadap masalah organisasi baik dalam kelompok maupun antar kelompok sebagai kebalikan dari to sweeping problem under the rug. Jadi ini intinya adalah bukan kok berarti konfrontasi kayak demo dong Bu gitu. Maksudnya di sini adalah ketika ada masalah di dalam organisasi itu, maka orang-orang di dalam organisasi itu berani untuk unjuk gigi, berani untuk berbicara.
tentang masalahnya, bukan kemudian dia menyikapinya dengan diam. Alah, wes lah tak diem wae, engko ndak nambah-nambahi masalah, misalnya gitu. Nah, itu bukan tujuan dari pengembangan organisasi. Justru adanya pengembangan organisasi itu supaya kita bisa sweeping problem. Jadi kita bisa menyapu masalah-masalah yang ada sehingga bersih dari masalah. Nah, kita bisa tahu ada masalah itu kalau orang-orang yang bermasalah itu ngomong kalau mereka itu punya masalah gitu. Ya, kadang orang itu kadang anggota organisasi itu mereka tidak mau ngomong kalau mereka itu punya masalah. Mereka hanya menunjukkannya dengan kinerja yang menurun. Nah, ini semakin mempersulit pimpinan organisasi ya. Mereka sulit mendeteksi kenapa kok kinerjanya turun, sedangkan bawahan itu tidak merasa punya masalah gitu. Beda halnya kalau mereka terbuka gitu ya, mau mengatakan apa sih masalahnya. Dan yang seterusnya ya, terciptanya lingkungan yang menetapkan otoritas peran dengan otoritas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian meningkatkan keterbukaan komunikasi, baik komunikasi kepada atasan, komunikasi terhadap teman sejabatan ya, setingkat di dalam jabatannya maupun secara diagonal di berbeda departemen gitu ya. Kemudian menaikkan antusiasme dan kepuasan personal dalam organisasi, menemukan solusi, menaikkan tingkat ya, itu maksudnya bukan tingkat responsibilitas diri atau tanggung jawab dan tanggung jawab diri dan kelompok dalam perencanaan dan implementasi. Nah, ini salah satu tujuan kenapa perlu adanya pengembangan organisasi. Ini ada beberapa ciri-ciri pengembangan organisasi. Jadi pengembangan organisasi yang efektif itu punya beberapa ciri ya. Itu ada beberapa cirinya. Ya, merupakan strategi terencana yang memiliki sasaran jelas. Ya, jadi sasaran jelas berdasarkan diagnosa yang tepat tentang permasalahan apa sih yang dihadapi oleh organisasi. Jadi nanti ada tuh tahapan pengembangan itu mendiagnosa masalah yang terjadi. Kalau misalnya sekarang kalian ada di organisasi ya, di UKM atau di mungkin Himatin, kalian ingin organisasi kalian itu berkembang, maka kalian diagnosis dulu. Kalian diagnosa dulu apa sih masalah yang dialami oleh organisasi kalian. Dari situ kemudian susun sebuah strategi terancana yang punya sasarannya itu jelas, bukan sesuatu yang abstrak ya. Sesuatu yang abstrak tuh misalnya gimana Bu? Sesuatu yang abstrak tuh misalnya ya, misalnya gini, anggota organisasi merasa nyaman berada di organisasi. Nyaman itu tidak bisa dijelaskan ya, maksudnya itu abstrak. Nah, kita harus bisa mencari sebuah kondisi yang menggambarkan kenyamanan itu apa gitu. Kayak tadi misalnya kenyamanan itu berupa antusiasme, misalnya antusiasme mengeluarkan ide, antusiasme dalam melakukan perencanaan dan implementasi, itu menunjukkan adanya kenyamanan. Lah itu sasarannya itu jelas. Jadi misalnya sasarannya adalah anggota organisasi memiliki rencana kerja dan implementasi program kerja yang bagus gitu misalnya ya. Kemudian merupakan ciri yang lain merupakan kolaborasi antar berbagai pihak. Jadi terlihat adanya kolaborasi, kerjasamanya sangat kuat, menekankan cara-cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh satuan kerja dalam organisasi, mengandung nilai humanistik ya. Jadi ada nilai humanisnya. Kerja itu boleh gitu ya, tapi jangan kerja kayak robot gitu, karena kita itu manusia bukan robot gitu. Jadi kerja ya sewajarnya manusia itu butuh istirahat, manusia itu butuh senyum ya, manusia itu butuh disapa, manusia itu butuh dihargai, butuh diberikan rasa terima kasih gitu. Jadi ada nilai humanis yang berkembang di lingkungan organisasi itu ya. Dan di situ disebutkan mengandung nilai humanistik bahwa pengembangan potensi manusia itu adalah bagian terpenting gitu. Jadi pengembangan potensi manusia itu penting. Jadi kalau misalnya di perusahaan, apalagi perusahaan yang sekarang sifatnya itu banyak mesinnya daripada manusia, seakan-akan kita itu
lebih menghargai mesin ya, kita lebih menghargai sistem komputer daripada manusia. Manusia itu kayak kalau nggak bisa mengoperasikan kayak dibodoh-bodohkan, kayak misalnya seperti itu ya, itu nggak bisa. Jadi kita tetap mengembangkan potensi manusia, bukan bukan potensi software ataupun teknologinya. Dan menggunakan pendekatan komitmen sehingga memperhitungkan pentingnya interaksi, menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi ya. Penting bagi teknik terutama ini ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu berarti artinya kita bergerak by data. Kita punya data, kita punya sesuatu yang dia kuantitatif sifatnya, ya bukan kualitatif. Kalau kualitatif itu sulit untuk dihitung, tapi kalau kuantitatif itu kita bisa hitung berapa jumlah prosentasenya, perbandingan angka rata-ratanya itu bisa kita hitung. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alasan pengembangan organisasi. Kenapa sih organisasi itu butuh pengembangan? Ya, ada 3 alasannya. Karena masa depan itu tidak pasti ya, ada ketidakpastian masa depan dan kebutuhan perubahan itu dipandang sebagai sebuah kesempatan dalam menciptakan nilai yang lebih bagus atau secara efektif itu bisa lebih meningkatkan produktivitas atau nilai dari organisasi itu sendiri. Nah, jadi pertama memang ketidakpastian itu semakin kesini itu semakin menjadi kenyataan, semakin menjadi sesuatu yang mutlak ya. Jadi kenapa organisasi itu perlu dikembangkan, terutama berkembangnya budaya dalam menghadapi perubahan itu adalah salah satu alasan utama kenapa kita perlu mengembangkan organisasi sehingga bisa melahirkan tadi budaya organisasi yang baik tadi. Kemudian tuntutan kebutuhan perubahan tidak dipandang sebagai tekanan yang menimbulkan ketegangan atau gejala yang membahayakan. Yang ketiga, adanya kecenderungan individu itu menyukai situasi yang stabil atau memilih untuk berada di zona nyaman. Maka ketika di dalam anggota organisasi itu lebih banyak orang-orang yang seperti ini, kita butuh sekali adanya pengembangan organisasi. Ya, sehingga ini menjadi satu alasan kenapa kita perlu adanya pengembangan. Adanya pengembangan itu berarti adanya perubahan. Adanya perubahan berarti keluar dari zona nyaman. Seperti itu ya. Nah, ini poin saya yang terakhir, yaitu model tahapan pengembangan dan perubahan organisasi. Dalam merubah sebuah organisasi atau mengembangkan sebuah organisasi itu ada tahapannya. Yang pertama adalah kerangka perubahan bersaing yang punya tahapan ada 4, mengklarifikasi persoalan yang penting dan perlu diselesaikan. Nah, ini biasanya menggunakan analisis SWOT juga ya, menggunakan analisis SWOT sehingga kita benar-benar tahu mana faktor-faktor yang penting dan perlu untuk segera diselesaikan. Nah, ini perlu diklarifikasi. Kemudian menentukan perspektif ya, maksudnya perspektif yang relevan untuk fokus implementasi perubahannya itu kemana, ke arah mana. Karena banyak ya, perubahan itu bisa menyerang sistem secara keseluruhan, jadi memperbaiki organisasinya, pencitraan organisasi, bagaimana organisasinya itu dikenal, atau fokus implementasinya adalah pada orang di dalam, jadi individu-individu yang membawa organisasi, atau pada selain itu, misalnya kalau tidak organisasinya bisa mungkin di interaksi atau kualitas teamworknya gitu. Jadi bukan ke orangnya tapi ke kualitas teamworknya atau ke skillnya. Nah, ini perlu kita tentukan dulu fokus implementasi perubahan itu ke arah mana. Kemudian memilih praktisi atau konsultan yang kompeten ya, jangan ragu untuk menarik orang luar memberikan saran atau rekomendasi bagi perusahaan kita gitu ya, jangan merasa sok kuat dan sok bisa dengan diri sendiri gitu ya. Kita butuh praktisi, kita butuh konsultan, dan ini biasanya kalau perusahaan pasti butuh biaya gitu ya. Kalau kita serius mau mengembangkan ya kita harus berani bayar gitu ya, melemparkan program perubahan baru. Nah, setelah itu baru kita menyajikan ada beberapa alternatif program perubahan gitu. Yang kedua, mendiagnosis seperti yang saya bilang tadi, mendiagnosis budaya
ya, yang sebenarnya ini kuncinya juga mendiagnosis masalah yang terjadi di dalam tubuh organisasi. Dan lebih dari itu, dalam proses mendiagnosis itu berarti kita tahu apa fasilitas yang perlu dibangun, supaya pengembangan dan perubahan itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga disebutkan ya mendiagnosis budaya dan memfasilitasi atau merangsang perubahan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, menginterpretasikan dan mengimplementasikan perubahan. Sehingga kalau misalnya tadi sudah ketemu, oh persoalan yang penting ini, yang perlu segera diselesaikan ini, kemudian kita mendiagnosis kira-kira budaya-budaya apa yang perlu untuk mewujudkan atau untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya kalau yang tadi kita misalkan saya disiplin, berarti budaya disiplin kerja itu merupakan budaya yang akan kita bangun. Nah, fasilitas apa atau rangsangan apa yang bisa kita gunakan untuk mencapai itu. Nah, setelah jelas itu semua, baru kita interpretasikan dan kita implementasikan perubahan tersebut dalam bentuk program kerja, gitu ya. Baik, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa nanti ada evaluasi di gudang materi, silakan bisa dikerjakan. Jika ada pertanyaan juga silakan bisa masukkan ke kolom tanggapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.